Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Info Brand Talk. Info Brand Talk kali ini merupakan Info Brand Talk yang ke-10 Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini sudah kami lakukan dari beberapa bulan lalu. Nah, selain melalui Zoom, Info Brand Talk kali ini juga bisa ditayangkan secara live melalui streaming, melalui channel Info Brand TV melalui sarana Zoom. Bapak Ibu sekalian, silahkan Bapak Ibu subscribe Info Brand TV Info Brand TV di channelnya Info Brand Bapak Ibu melalui YouTube channel. Nah, melalui kegiatan ini Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa bergabung hingga akhir acara, karena di akhir acara kami akan memilih 5 orang gitu ya, memilih 5 orang untuk mendapatkan reward buku Bapak Ibu. Jadi bukunya ini gitu ya, buku bertema 50 Top Inspiring Marketing and Innovation Brand gitu ya. Dan juga ada media info brand Bapak Ibu. Jadi satu pemenang kan mendapatkan dua gitu ya. Jadi satu adalah buku, satu adalah katalog dari info brand gitu ya. Nah, Bapak Ibu, munculnya pandemi COVID-19 memberikan dampak di segala lini kehidupan, tak terkecuali buat para pelaku bisnis dan juga pengelola brand di Indonesia gitu ya, terkena dampak dari COVID-19. Namun sebagai pelaku bisnis tentu kita terus harus melakukan upaya dan terobosan guna tetap bertahan dan juga bahkan bertumbuh di tengah pandemi COVID-19 ini gitu ya. Nah, inovasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam bisnis kita supaya bisnis kita tetap bertumbuh dan tetap menjadi di hati para konsumen atau calon konsumen kita. Nah, Info Brand Talk kali ini mengangkat tema strategi ekspansi di masa pandemi dengan narasumber Bapak Moko Giri Wilaksono. Nah, Bapak Moko Giri Wilaksono merupakan CEO dari PT Aksamala Adi Andana, di mana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang terus melakukan inovasi dan ekspansi di tengah kondisi pandemi saat ini, Bapak Ibu. Bagi para kaum ibu muda, merek Vitabumin bukanlah hal yang baru. Brand besutan PT Aksamala Adi Andana ini memang sangat populer di antara produk suplemen untuk daya tahan tubuh anak gitu ya, apalagi ini di tengah masa COVID gitu ya. Dan vitamin sistem imunitas anak ini diproduksi oleh PT Aksamala Adi Andana. Nah, Vitabumin telah dikonsumsi oleh jutaan anak Indonesia, bahkan terus melakukan ekspansinya hingga ke berbagai negara. Saya kira nanti kita akan dengar dari Pak Moko bagaimana beliau dengan perusahaannya melakukan ekspansi ke Malaysia, ke Singapura, ke Filipina, dan juga ke Vietnam, bahkan ke Cina gitu ya. Saya kira ini suatu hal yang menarik untuk kita diskusikan dan sharingkan pada siang hari ini. Seperti apa inovasi dan strategi ekspansi yang dilakukan oleh Vitabumin? Bapak Ibu stay tune di Info Brand Talk bersama Pak Moko Giri Wilaksono. Pak Moko, selamat siang Pak Moko. Selamat siang. Apa kabar Pak? Raharjo, apa kabar? Kabar baik Pak Moko gitu ya. Ini dari mana nih Pak live-nya Pak? Dari rumah Mas. Dari rumah ya. Sudah beraktivitas Pak? Sudah, tapi masih on off. Oh, on off ya? Masih on off. Oke, ya. Tapi kawan-kawan di Vitabumin sudah ini Pak ya, sudah beraktivitas di kantor ya, mulai ya? Sudah mulai Mas, sudah mulai ya. Kalau pabrik kita tetap jalan normal dengan protokol COVID, kemudian teman-teman kita di lapangan, teman-teman Salesforce kita juga masih di lapangan juga, karena kita most of our outlet is apotek, toko obat, jadi masih di healthy industri. Jadi kita masih diberikan izin untuk berinteraksi dengan konsumen-konsumen kita, Mas. Oke, bahkan mungkin malah masa pandemi ini kan salah satu sektor yang potensial winner adalah di sektor farmasi, Pak ya, di sektor apalagi ini imunitas, Pak ya.
Inilah Oke. poin yang salah satu poin yang nanti akan kita diskusikan, poin yang Oke. kita ambil sebagai opportunity yang harus kita kejar sehingga kita bisa menumbuhkan bisnis kita gitu ya di tengah pandemi ini gitu. Betul, memang di tengah pandemi ini ada dua hal gitu ya. Satu adalah dangers atau bahayanya apa sih gitu. Yang kedua adalah opportunity. Saya kira ketika kita bicara melakukan adaptasi pasar, opportunity menjadi satu hal yang kita harus perhatikan supaya bisnis kita tetap survive walaupun di tengah pandemi COVID-19 seperti yang sekarang gitu ya. Oke, Pak Moko mungkin silahkan untuk mempresentasikan awal gitu ya, awal perbincangan InfoBrand Talk pada siang hari ini yang membahas tema mengenai strategi ekspansi di masa pandemi COVID-19 ini. Silakan Pak Moko. Oke Mas, saya boleh izin share materi presentasi kami. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Tri dan InfoBrand atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bergabung dalam sharing session kali ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya hanya mau men-share 2 slide saja. Yang fokus utama adalah di slide pertama. Ini bukan slide grafik pertumbuhan COVID, tapi ini adalah grafik perjalanan kami sebagai entitas bisnis yang kita gambarkan mulai dari 2014 sampai quarter kedua 2020. Relevan dengan tema yang diminta oleh InfoBrand, kita akan sharing bagaimana perjuangan kita menghadapi kondisi pandemi dan kemudian apa yang telah dan akan terus kita kerjakan untuk kita selalu bisa survive dan mengatasi pandemi ini dan bahkan bahasa kita bisa berselancar di atas ombak gitu. Jadi kita tetap bertumbuh bahkan sebisa mungkin pertumbuhan kita tidak pertumbuhan yang normal tapi lebih agresif lagi. Ini memang tantangan bagi kami di industri yang dalam kategori produk kami adalah produk-produk healthy. Pak Moko, sorry Pak Moko, slide-nya bisa ditampilkan Pak Moko? Oh, belum kelihatan ya Mas? Sorry. Share screen belum kelihatan Pak. Sorry. Share. Oh maaf. Kok tidak bisa di-share ya? Tombolnya kok nggak bisa di ini ya Mas? Oh sebentar Pak. Mungkin bisa dibantu diaktifkan boleh Pak, admin. Oke. Mungkin sebentar Pak. Oke Pak, mungkin nanti yang kalau memang nggak bisa dari situ mungkin nanti teman-teman bisa bantu. Boleh. Share dari sini gitu ya. Oke, boleh minta tolong kalau ini Mas. Oke, sebentar Pak. Sudah di-share. Kita lagi siapkan. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu slide presentasi gitu ya, kita diskusi dulu dengan Pak Moko gitu ya. Pak Moko mungkin sambil menunggu slide presentasi Pak. Nah, Pak Moko bisa diceritakan dulu nih Pak awal mula Pak Moko mendirikan Vita Bumi ini Pak. Silakan Pak.
Oh, Sambil nunggu Vita nih, Pak. Bumin itu apa namanya, founder dari Vita Bumin adalah Pak anak muda yang punya misi yang sangat besar, yang bernama Sukmono Adi. Oke. Jadi saya bergabung dengan Vita Bumin di tahun 2017. Oke. Sebelumnya saya sekitar 20 tahunan besar dan belajar di Coca-Cola, Amatil Institute. Jadi memang ini challenge bagi saya pribadi karena saya punya background di finance, Mas. Jadi kondisi krisis memang telah beberapa kali saya pernah alamin ketika di Coca-Cola, dan waktu itu kita di posisi masih ini ya, junior, kemudian juga di middle manager gitu, dan kita kebetulan juga terlibat dalam proses mendevelop strategi berkaitan dengan financial begitu. Jadi ini hal yang berbeda. Ini adalah bisnis. Ini ketika dalam 3 tahun apa namanya bersama-sama dengan Aksamala atau Vita Bumin, kita menghadapi kondisi yang kita semua tahu merubah segala lini kehidupan, Mas ya. Betul, Jadi betul. tidak hanya Indonesia tapi dunia bumi ini berubah. Nah, perubahan inilah yang kita sebagai entitas apa namanya harus bisa selalu relevan ya. Jadi kami selalu berpikir bagaimana selalu relevan dalam kondisi apa namanya ekonomi lah ya, kondisi kekinian. Jadi kalau bahasa anak-anak sekarang kan kekinian, kalau saya selalu melihatnya itu relevansi. Jadi karena ketika bisnis itu tidak relevan dengan kondisi yang sekarang, baik secara pilihan bisnisnya, kemudian strateginya, atau pilihan teknologi di belakang industrinya, atau teknologi sebagai industri itu sendiri, ya keniscayaan kita atau entity tidak akan pernah. Nah ini waktu atau periode yang membuat kita semua harus tertantang bagaimana kita bisa apa namanya menyelamatkan entitas kita untuk menjadi lebih apa namanya tidak tergilas oleh ini ya, tidak tergilas oleh impact dari COVID ini, tapi malah justru bertumbuh begitu. Betul. Oke, kelihatannya sudah bisa ditayangkan gitu ya. Silakan ditayangkan mungkin pihak admin untuk menayangkan slide-nya. Siap. Oke, silakan Pak Muko. Oke, kalau Bapak Ibu semuanya melihat gambar yang tertampang di layar, ini bukan grafik pertumbuhan COVID ya, tapi ini adalah pertumbuhan bisnis kami, dan inilah yang kita akan ekspektasi kami kebalikan dengan ekspektasi atas pandemi COVID ini. Kalau kita semuanya mempunyai ekspektasi segera kurva itu menurun normal, kami pertumbuhan bisnis kami ekspektasinya masih panjang. Kita pengen atau mimpi pertumbuhan bisnis kita melewatin kurva-kurva normal gitu, tumbuh terus-menerus. Inilah perjalanan yang akan kami share dan nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Jadi kita core bisnis kita memang saat ini Vita Bumin. Kemudian dalam perjalanannya sebelum masa COVID, kebetulan secara bisnis strategi, bisnis plan, kita juga sudah melihat bahwa di tahun 2019 dan 2020 itu kita melihat ada apa namanya bisnis risk secara makroekonomi. Karena kami melihat bahwa memang perputaran uang itu tidak berada di sektor real tetapi di infrastruktur. Sehingga kami melihat tahun-tahun
ini harus kita antisipasi dengan strategi yang pas dengan dengan kondisi nanti. Waktu itu kita berpikirnya begitu. Sehingga di awal kita membawa Vitabumin sebagai salah satu produk premium gitu ya. Kita realistis ketika melihat pertumbuhan makro kita turun, daya beli kita turun, kita melihat potensi pasar di middle low harus kita sasar. Jadi akhirnya kita di 2018-19 kita menelurkan produk-produk dengan kategori yang hampir sama dengan Vitabumin, masih kategori untuk tumbuh kembang anak, tetapi dengan harga-harga terjangkau. Sebelum itu, kita juga sudah membuat inovasi strategi dari sisi packaging untuk Vitabumin. Kita membuat pack size yang lebih kecil, sehingga secara harga affordable atau terjangkau. Baru setelah itu kita melihat tema-tema atau masalah-masalah lain yang menjadi target market kita kembangkan produk baru yang kita berikan nama brand Paramorina. Ini kita muncul di 2019. Jadi kita juga melakukan ekspansi produk yang berkaitan dengan kesehatan yang berbasis madu yang kita beri nama Aksamol Honey di tahun 2019 juga, dengan ekspektasi kita juga akan menjadi solusi ketika nanti kondisi bisnis ke depan itu struggle gitu ya. Jadi ini juga kita desain dengan produk-produk dengan kualitas tinggi tetapi harga-harga terjangkau atau affordable, gitu ya. Nah, ketika muncul pandemi di akhir 2019, kemudian kita baru di Indonesia baru punya concern di sekitar Maret. Ini kita juga masih bertekad kuat untuk meluncurkan produk-produk baru kita, meskipun kita paham bahwa ini ada risiko yang tinggi juga ketika produk-produk kita tidak terserap oleh pasar. Tapi kita punya keyakinan yang sangat tinggi dengan kekuatan kami, teman-teman tim kami di digital marketing, kemudian di online, dan kita besar memang berangkat dari kekuatan kami di online. Kita yakin kita bisa mendapatkan peluang-peluang pertumbuhan meskipun secara kondisi bisnis itu tidak memungkinkan. Tapi dengan pilihan-pilihan produk kami yang menyelesaikan masalah-masalah tumbuh kembang anak, kami punya keyakinan produk-produk kami bisa diterima di pasar dan kedepannya akan terus tumbuh berkembang. Ini kita kemudian juga ekspansi untuk produk telon. Jadi masih kita menyelesaikan permasalahan anak-anak dan ibunya, gitu ya. Kita di tahun 2020 kita menggulirkan produk telon dengan brand Habi dengan tagline kita wanginya banyak, gitu ya. Ini juga produk unggulan kami yang kita sasar untuk anak-anak dengan cita rasa dan ibu-ibunya dengan cita rasa premium, gitu kan, eksklusif, dan dengan aromatik telon, gitu ya. Jadi kita beraneka ragam wewangian teh dari berbagai macam penjuru dunia itu menjadi tema atas produk kita.
Nah, produk ini juga sebagai salah satu teman untuk anak-anak dan ibunya untuk relaksasi di atas di di era pandemi ini. Jadi saat ini kondisi psikolog, apakah itu ibu kita semuanya atau anak itu memerlukan jawaban. Nah, salah satunya produk kami juga membawa tema relaksasi, sehingga ini sangat pas digunakan untuk anak-anak kita, untuk menemani tumbuh kembang anak kita, dan untuk membuat motivasi kita tetap terjaga, tetap nyaman, gitu ya. Ini mungkin pertanyaan Bapak Ibu semuanya, mengapa pada saat kondisi seperti ini kita berani melakukan ekspansi dari sisi produk. Jadi produk kita justru meluncurkan produk beriringan waktu dengan kondisi ketika ekonomi sedang dalam masalah, gitu ya, kesehatan juga dengan masalah. Nah, ini kami sebenarnya melihatnya adalah bahwa kami datang dengan solusi. Kalau kita lihat slide kedua, boleh ditampilkan di slide kedua. Di slide kedua, inilah cara pandang kami untuk melihat kondisi krisis ini, tetapi dari sisi positifnya. Kami melihat krisis ya, kemudian pandemi ya, itu secara business risk itu tinggi, tepat sekali. Tapi kita juga melihat potensi atau melihat opportunity di era pandemi ini. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang kita bisa solusikan di tengah pandemi ini, inilah yang akan kita berkeyakinan inilah yang akan membuat pertumbuhan bisnis kita. Jadi dengan pandemi ini kita melihat produk-produk inovasi kita itu bisa menjadi jawaban atas masalah-masalah yang tengah dihadapin oleh anak-anak dan ibunya, sehingga kita berkeyakinan kita masih mempunyai potensi pasar yang besar. Sehingga kita dengan keyakinan yang tinggi menggulirkan produk-produk baru di tengah kondisi pandemi. Tentunya tidak asal melakukan launch produk, tidak asal mendevelop produk, tetapi produk-produk yang kami gulirkan, produk-produk yang memang berdasarkan market research, berdasarkan consumer research, dan memang benar-benar produk yang bisa menjawab apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, atau masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh anak-anak dan ibu, begitu. Itu strategi yang berkaitan dengan produk. Jadi kita di era pandemi kita tetap berkeyakinan yang sangat tinggi untuk selalu melaunch produk-produk inovasi kita, produk-produk baru kita dengan dengan keyakinan produk-produk kami bisa menjadi solusi atas problem-problem yang dihadapi oleh anak-anak dan ibu, gitu ya. Kemudian kita harus relevan dengan kondisi yang sekarang, karena secara fisik interaksi terbatasi, kemudian kita semuanya sekarang touchless environment, gitu ya. Kita memang fokusnya adalah memperkuat digital platform kita, online bisnis kita. Jadi karena memang kita besar dari online, kita kuatkan kembali digital platform kita, sehingga kendala untuk kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan konsumen-konsumen kita itu menjadi kurang relevan bagi kami. Meskipun kami juga mempunyai challenge pasukan kami yang berada di lapangan yang
apa namanya, berkunjung dari outlet ke outlet, dari apotek ke apotek, dari toko obat ke toko obat, itu juga ada sebagian besar juga titik-titik yang apa namanya tidak bisa diakses. Ini juga kita mengalihkan cara bekerja kita menggunakan teknologi. Kita menggunakan bisa apa namanya, kita bisa komunikasi dengan konten-konten yang kita produce, kemudian kita dengan WhatsApp dan sebagainya. Dan juga kita memperkuat di lini sosial media kita. Oke. Yang poin ketiga, kita fokus untuk mencari atau meningkatkan pertumbuhan konsumen-konsumen kita dan customer-customer kita. Jadi kita concern atau fokus utama kita adalah di konsumen kita. Dia kebutuhannya apa, dia adanya di mana, inilah yang akan kita selalu sapa, sehingga konsumen-konsumen inilah yang nantinya akan menjadi pelanggan-pelanggan kita dan nanti menjadi pelanggan loyal kita. Juga kita secara kanal distribusi atau distribution channel, kita melebarkan segmen-segmen yang saat ini kita belum sentuh sebelumnya. Jadi di level customer, di level outlet, kita juga melihat outlet-outlet yang dengan kategori produk kita punya anak usia 1-12 tahun. Kita mulai menyasar ke baby shop, kemudian local modern trade, kemudian juga national chain, national modern trade, itu kita mulai sasar, sehingga kita meningkatkan consumer dan customer base. Ekspektasi kami dari jumlah target konsumen ini yang selalu bertumbuh dan kemudian juga titik di mana mereka bisa mendapatkan itu bertambah, menjadi di mana-mana Vitabumin. Ini kita bisa menjawab masalah-masalah diskonektivitas konsumen untuk mendapatkan produk kita, Vitabumin. Begitu. Oke. Kemudian juga yang poin terakhir, channel distribution kita perkuat, Mas. Jadi kita memang kita telusurnya, petakannya itu mulai dari konsumen, kemudian dari apa namanya, segmentasi atau outlet atau online offline gitu ya. Kemudian offline-nya itu ada segmen-segmen yang mana yang belum kita sasar tapi relevan, kita expand, mana yang enggak relevan kita tinggalkan dulu begitu. Dan kemudian juga kita support dengan distribution channel yang kokoh juga, sehingga pasokan produk kita ke titik-titik outlet itu tidak ada kendala, sehingga produk availability kita di offline market itu akan selalu terjaga. Begitu juga di online. Online juga kita expand, tidak hanya sekedar menggunakan apa namanya platform kita di landing page, tapi kita juga expand ke ke marketplace yang sekarang juga sudah sangat masif. Juga kita juga membangun jaringan-jaringan keagenan atau reseller. Jadi Bapak Ibu yang nanti tertarik juga untuk bermitra dengan kami sangat terbuka untuk bersama-sama mengembangkan produk-produk kesehatan untuk anak-anak kita tercinta. Ini peluang juga di masa pandemi kita bisa melakukan bisnis dari rumah menggunakan strategi digital marketing, menggunakan konten-konten marketing, menggunakan cara-cara inilah kekinian bagi ibu-ibu muda begitu. Saya yakin sangat menarik. Jadi kita pada posisi saat ini memang ekspansi dari hampir dari segala ini, Mas ya. Tapi memang kita fokus ekspansi kita tidak sembarangan ekspansi, tapi ekspansi yang berbasisnya adalah ke
problem yang akan kita selesaikan di level konsumen apa, kemudian kita telusur sampai ke level jaringan distribusi kita, begitu. Kira-kira begitu, Mas Tri, Pak Tri, poin-poin yang saya bisa sampaikan dan mungkin jadi poin-poin untuk bisa kita diskusikan di siang hari ini. Oke, baik Pak Moko, sangat menarik Bapak Ibu sekalian apa yang disampaikan oleh Pak Moko gitu ya, di tengah masa COVID-19 Vita Bumin bahkan meluncing produk baru dan melakukan berbagai inovasi gitu ya. Tadi beliau sampaikan mulai dari packaging gitu ya, supaya affordable atau terjangkau untuk para konsumennya. Nah, secara kalkulasi bisnis Pak Moko, apa yang mendasari ketika masa COVID-19 ini melakukan produk launching, Pak? Hitung-hitungannya seperti apa, Pak, kira-kira? Supaya paling tidak secara risiko bisnis bahwa risikonya rendah dan secara peluang atau opportunity memang ini akan membawa pertumbuhan atau pendapatan dari PT Aksamala sendiri, Pak. Silakan, Pak. Pak Tri, ada sebagian kalimat yang tidak terdengar. Oke, baik Pak Moko di tengah COVID-19 ini kan melakukan produk launching ya, melakukan produk launching dan juga melakukan berbagai inovasi atas produk dan juga meluncurkan produk baru. Nah, apa yang mendasari sehingga PT Aksamala ini berani melakukan hal itu? Yang kedua, hitung-hitungannya apa sih yang perlu diperhitungkan selain tadi disampaikan ada market research dan lain sebagainya, Pak? Yap, oke, siap. Ya. Jadi betul sekali, Mas. Kita melakukan inovasi di produk. Ini tidak sembarangan, tapi memang sudah dihitung. Sebenarnya ini strategi yang sudah kita option strategi yang kita kondisi makroekonominya atau daya beli turun, sehingga memang kita menyasar ke harga-harga produk-produk yang terjangkau tapi tetap dengan kualitas tinggi sebagai pembeda atau unique selling proposition kita. Nah, kita lihat opportunity-nya, Mas. Jadi untuk market share di area-area produk yang kami sasar, itu berdasarkan riset kami masih punya niche yang bisa kita garap dengan kalkulasi perhitungan kami cukup besar, sehingga yang kita perlukan adalah bagaimana kita menciptakan produk yang berbeda dengan produk-produk yang sekarang sudah beredar di pasar. Jadi kita lebih fokus mencari unique selling proposition atas produk itu sehingga produk ini akan gampang diterima oleh pasar kami, gitu ya. Dan juga kita tetap menghitung risiko-risiko yang terukur, bahasa kami calculated risk, gitu ya. Kita menghitung risikonya, tetapi kita juga punya opsi atas produk. Kita biasanya bermain dengan basic matrix itu, mana produk-produk kita yang bisa kita scale up, gitu, mana produk yang kita listed, dan kita harus cepat. Jadi memang strategi produk launch kita memang ketika kita melihat produk yang kita launch itu relatif tidak berkembang, misalkan, itu ya kita tidak akan tidak akan fokus ke situ, tapi akan kita fokus atau kita akan kuatkan atau kita akan alokasikan budget atau anggaran kita itu ke produk-produk yang secara demand, secara tarikan pasar itu memang excellent, begitu, Mas. Jadi kita bermain karena keunggulan kami ada bermain di online, kita bisa mengukur secara eksak, gitu ya. Jadi pertumbuhan kita dari hari ke hari, demand-nya atas produk kita dari ke hari itu kelihatan sekali,
Sehingga iklan yang akan kita spend inilah yang akan nanti menjadi ukuran kita. Pasti tetap kita menghitung yang namanya cost ratio dan sebagainya, tapi cost ratio untuk produk baru, kemudian juga untuk produk yang dalam proses di maintenance juga akan berbeda. Dan ini ada hitungan-hitungan yang kita ini Mas, kita lakukan. Yang jelas kita secara profitability atas produk-produk ini tetap terjaga. Jadi tidak sekedar spend budget for nothing gitu ya, tapi dan itu bukan kami banget gitu, karena ini masih kategori startup gitu ya. Kami benar-benar harus sangat-sangat berhitung atas produk-produk kita yang akan kita luncurkan. Kita biasanya melihat 3 bulan tuh Mas ya. 3 bulan tren di pasarnya seperti apa, demand-nya seperti apa, traffic-nya seperti apa, di situ nanti keputusan untuk mengekspansi atas biaya iklan atau atas pasar itu akan di situ. Dan angka-angka itu angka statis itu enggak bohong gitu ya. Jadi memang ini karena benar-benar istilahnya ya ini real market gitu. Nah, PR-nya kita adalah membuat engagement dengan si konsumen dengan konten-konten yang menarik selain produk yang memang produk unggulan dengan kualitas tinggi dan memang produk yang diperlukan oleh konsumen-konsumen kita gitu. Gitu Mas. Oke, Pak Moko, sangat menarik tadi pemaparannya. Pak Moko sampaikan bahwa kita pembeda atau different dengan produk yang sudah ada di pasar gitu ya. Nah, kita harus buat USP, unique selling proposition yang pas dibanding dengan kompetitor kita. Nah, ketika kita melihat mapping SWOT analysis, Pak, apa yang perlu diperhatikan, Pak? Apakah dari packagingnya, manfaatnya, atau brandnya, atau apapun gitu ya? Apa yang dilihat biasanya dari Vitabumin, Pak, melihat kompetisi yang ada, Pak? Kita first priority memang konsumen, Mas, konsumen. Oke. Jadi apa yang diperlukan oleh konsumen, apa yang menjadi masalah konsumen, itulah market share kita. Jadi seberapa besar masalah yang akan kita selesaikan, itulah potensi bisnis yang akan kita bisa raih. Nah, market share ini, potensi market share inilah yang kita lihat, atau dengan digital kita bisa melihat ya potensi pasar atau harga itu affordable, tapi tetap secara solusi itu menjadi pembeda, tetap ada pembedanya dengan produk-produk yang lain, Mas. Ini yang kita bisa mendapatkan jodoh pasar kita, jodoh konsumen kita gitu. Saya kira begitu, Mas. Oke, menarik, Pak Moko. Tadi disampaikan bahwa kita harus menciptakan satu produk yang belum ada di dunia ini. Ini menarik. Artinya the first produk yang di-launch ini saya kira ini menjadi nilai keunggulan dan nilai jual tersendiri dari produk tersebut. Yang kedua, solusi problem dari konsumen gitu ya. Ketika kita memberikan solusi buat konsumen kita, tentunya ini punya jodoh tersendiri gitu ya. Nah, Pak Moko, yang menarik kalau saya melihat Vitabumin ini kan juga melakukan ekspansi ke Malaysia, Singapura, Filipina gitu ya, bahkan Cina gitu, Pak. Nah, langkah untuk ke sana itu apa sih, Pak, yang dilakukan oleh Vitabumin ini sehingga bisa ekspansi ke berbagai negara? Sehingga bisa diterima. Kalau ini sebenarnya karena kenakalan kita di online, Mas. Jadi kenakalan di online. Kan Oke. Sehingga sebenarnya kita bisa menyasar pasar dimanapun kita bisa sasar. Kekuatannya bagaimana kita bisa menarasikan produk kita, kemudian kita bisa mencari niche market kita di
area-area negara tetangga kita itu gitu ya, karena sudah tidak ada isu secara komunikasi pasarnya gitu kan, karena kita hanya dari produk-produk dari Cina yang ke Indonesia ya, tapi harusnya produk-produk lokal yang harusnya mendunia gitu Mas ya. Tapi memang kita secara distribusi apa namanya besar kita belum ke situ, tapi kita akan mengarah ke situ. Oke Pak Moko, saya pertanyaan nih yang sudah masuk di siap, Mas. aplikasi Zoom gitu ya. Yang pertama, apakah ada kerjasama dengan Indomaret dan Alfamaret sehingga masyarakat bisa familiar, mengenal lebih dekat? Itu Pak, silakan Pak. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertanyaan ini adalah doanya. Mudah-mudahan kita segera bisa menjawab pertanyaan dari Ibu siapa Mas atau Bapak siapa? Karena kita sedang dalam proses untuk listing di modern market, salah satunya Indomaret. Ini di sini sih tertulis anonymous. Kayaknya tidak ada namanya nih Pak. Kalau tadi. Oke, siap. Oke, yang 2, ketiga sih ada. Nah, silakan Pak. Kita akan segera memberikan jawabannya Mas. Oke. Karena memang tagline kita Vita Bumuin ada di mana-mana dan kita terus berjuang untuk ke arah situ. Ya. Mudah-mudahan segera Pak ya. Kalau saya kemarin belanja di Apotek Century sudah ada Pak. Ya, Century sudah ada. Betul. Oke, pertanyaan kedua dari Pak Cornelius Ismail Rahayu. Bagaimana cara supaya bisa jadi agen sambil posisi kami selalu stay di rumah Pak? Silakan Pak. Oke. Siap. Kontak customer service kami Mas, itu sangat gampang. Atau nanti bisa chat ke saya juga, nanti akan saya share kontak personnya. Atau bisa coba kepoin Instagram kita, Cinta Bunda Vita Bumuin. Itu di situ bisa komunikasi langsung dengan CSS kami dan akan segera kami layani dengan sangat baik. Jadi bisa langsung DM-nya Cinta Bunda Vita Bumuin. Vita Bumuin. Silakan. Oke, silakan di DM saja. Tanya bagaimana menjadi agen gitu ya. Nah ini kan menarik Pak, ketika menjadi agen dengan sambil posisi Mas stay at home. Nah tadi kan salah satu hal yang menarik Doko sampaikan bahwa online marketing menjadi satu hal yang menjadi priority atau online digital platform gitu ya. Apa Pak yang harus dilakukan oleh teman-teman di agen Pak supaya mereka bisa berhasil Pak? Siap. Nah ini sebenarnya kalau dari sisi perilaku konsumen itu kan ada perubahan yang sangat besar kan. Kita semua berada di rumah gitu kan ya. Kemudian juga ketika kita berbelanja itu juga berpikir lebih banyak, lebih panjang untuk berbelanja di luar rumah gitu kan ya. Sehingga ini sebenarnya momentum yang pas, yang sangat pas untuk ibu-ibu yang punya motivasi untuk mendapatkan tambahan penghasilan untuk bisa berbisnis dari rumah. Dari Vita Bumuin itu memfasilitasi ibu-ibu mompreneur ya untuk bisa berbisnis dari rumah dengan kita fasilitasi dengan konten-konten untuk edukasi, konten-konten untuk promosi. Jadi digital konten kita provide dengan skema pembelian produk yang sangat terjangkau gitu. Nanti bisa langsung DM atau chat customer service kami. Oke, silakan. Gitu. Jadi kita gini Mas, bagaimana cara kita membangun keagenan? Kita tidak hanya sekedar membangun
agen jual beli putus tidak, tetapi agen kita kembangkan dengan knowledge, dengan pengetahuan, dengan kemampuan digital, dengan menggunakan gadget kita edukasi untuk bisa membuat mengembangkan bisnis mereka begitu ya. Nanti ada tim kami yang melakukan edukasi untuk itu, akan berinteraksi terus-menerus dengan para agen sehingga agen akan terus memahami pasarnya, memahami produknya, dan memahami potensi-potensi bisnisnya dengan hanya menggunakan gadget gitu ya. Ada kita bisa lewat sosial media gitu kan, bisa kita menggunakan marketplace dan sebagainya. Ini kita punya concern untuk memberikan support ke marketplace ya tentang digital marketing gitu. Kira-kira begitu Mas. Oke, menarik Pak Mogo. Jadi kalau yang mompreneur mau cari usaha, Vitabumin sebagai salah satu solusinya gitu ya. Ini dari Pak Santirianingrum, Ibu ya, Ibu Santirianingrum dari Surabaya gitu ya. Ini bertanya untuk poin 1, poin yang tadi mungkin dipaparkan Pak ya. Menurut pengamatan saya pada saat ini konsumen cenderung untuk memenuhi kebutuhan inti dan kurang berminat untuk mencoba produk-produk baru. Bagaimana cara melakukan pengembangan produk pada kondisi pandemi seperti ini, Pak? Itu, Pak. Pak Mogo, silakan, Pak. Ya, kuncinya adalah kita edukasi, Mas. Jadi bagaimana cara kita menemukan pasar-pasar yang punya masalah, yang bisa kita edukasi dengan produk kita. Betul sekali, pola konsumsi masyarakat bergerak, bergeser ke produk-produk atau kebutuhan-kebutuhan inti, tapi produk-produk kami adalah produk-produk yang menjadi inti juga ketika kondisi krisis seperti saat ini atau pandemi seperti saat ini, karena seperti Vitabumin, kita punya jawaban atas masalah daya tahan tubuh anak, sehingga PR kami adalah bagaimana misalkan mengkomunikasikan ke pasar-pasar kami, ke konsumen-konsumen kami bahwa Vitabumin adalah solusi bagi kebutuhan mereka begitu. Begitu juga dengan produk-produk kami yang lain. Kami selalu menggulirkan berdasarkan problem-problem yang kita riset dan itu memang yang dihadapin konsumen-konsumen kita pada saat ini. Jadi bukan riset 10 tahun ke belakang, tapi riset sekarang ini problem itu apa gitu. Itulah yang harus kita selesaikan. Nah, yakinlah ketika produk kita itu menjadi solusi atas masalah konsumen kita, itu tadi produk kita akan ketemu jodohnya atau ada pasarnya lah. Gitu, gitu Mas. Oke, Pak Moko, kembali lagi ke tadi saya melihat ini kan tadi disampaikan nakalnya bermain di online gitu ya, sehingga pasar Vitabumin pun berkembang gitu ya, berkembang. Nah bahkan sampai ke beberapa negara. Itu atas permintaan pasar atau memang kita sengaja mau ekspansi ke sana, Pak? Kombinasi, Mas. Kombinasi. Jadi memang kita ada misalkan kita tarik iklan di titik-titik yang secara potensi itu ada. Dan ketika kita coba trial gitu, ya memang ternyata demand-nya ada gitu. Demand-nya ada. Jadi memang awalannya itu di sekitar perbatasan Indonesia Raya gitu ya, di sekitar Malaysia gitu ya, masih serumpun dengan kita gitu. Itu bisa Mas. Dan produk baru kami yang sedang di launch beberapa waktu yang lalu ini juga sudah mulai kita tebarkan di area-area itu gitu, di di situ. Jadi dari peta-peta masalah yang ada di dunia ini
mana yang sudah diselesaikan oleh banyak produk misalkan. Kita apakah misalkan mau bermain di situ atau kita mau menyelesaikan masalah yang ini belum ada produknya tapi kita hitungan kita misalkan niche gitu ya. Dan kemudian nanti kan PR-nya misalkan kita mau memposisikan sebagai niche produk, niche market, bagaimana kita bisa mengekspand niche market ini ke depannya gitu. Jadi ini pilihan sih sebenarnya, pilihan untuk kita bisa masuk ke dunia gitu ya, ke pasar gitu ya. Jadi nanti dalam perjalanan bahasa saya harus relevan gitu ya. Tapi pilihan untuk lahir di dunia itu mau tidak mau memang harus punya KTP yang berbeda gitu. Punya nilai lah, tidak hanya produk ya, tidak hanya produk fisik tapi juga ada value yang akan kita offer ke konsumen kita. Sehingga ekspektasi kami nanti ya produk ini akan menjadi salah satu. Oke, Mas Ri. Halo. Oh ya, Pak mungkin bisa silakan Mas, Pak untuk closing statementnya Pak sebelum saya close Pak, silakan. Oke, Bapak Ibu semuanya, di era pandemi ini kita hanya punya dua pilihan, optimis atau pesimis. Kalau kami memilih optimis, karena dengan optimisme itu kita bisa membangun mimpi-mimpi kita, bisa menyelesaikan masalah-masalah kita, dan kita bisa selalu relevan di dunia ini. Sehingga kita boleh punya kosakata pesimis. Pesimis itu hanya sekedar alat pemicu kita untuk bisa selalu menjadi optimis. Kami berharap apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi inspirasi kita semuanya dan bisa selalu membangun optimisme kita untuk menyelesaikan dan menghadapi kondisi pandemi ini dan kita tetap bisa survive dan memberikan kontribusi dan nilai bagi umat ya, bagi dunia. Jadi bisnis kita tetap harus survive, kita juga secara pribadi tetap harus selalu bertambah nilainya sehingga kita selalu selalu meningkat kualitasnya apapun kondisinya. Semangat. Terima kasih Mas Tri atas kesempatan saat ini. Kami Vita Bumin membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk semua pihak jika berkehendak untuk berkolaborasi, bermitra dan sebagainya. Terima kasih, semangat pagi Mas Tri. Pagi, terima kasih Pak Moko atas paparannya, sangat menginspirasi gitu ya. Pastikan di masa COVID-19 ini tentunya kita harus optimis dan relevan, begitu ya.